Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara, khususnya mahasiswa. Kita lanjutkan video pembelajaran terkait hubungan tumbuhan dan air. Untuk video kali ini kita akan membicarakan tentang jenis membran. Tujuan yang disasar adalah saudara setelah mengikuti, mencermati si video, diharapkan dapat membedakan jenis-jenis membran, hubungannya dengan arus lalu lintas transportasi zat, khususnya dari dan ke dalam sel. Baik, saudara, bahwa tubuhan, khususnya dalam hal ini adalah sel, memiliki satu mekanisme untuk mengatur dan atau memenuhi kebutuhan air dan zat terlarut dalamnya. Demikian pula dengan zat buangan yang mestinya dikeluarkan. Dalam hal seperti itu, maka membran memegang peran penting. Oleh karena itu kita perlu mengenali jenis membran. Ada 3, maaf bukan 4, ada 3 jenis membran yang kita kenali. Yang pertama adalah membran permeabel, kedua adalah membran semi permeabel, dan selektif permeabel. Lalu yang ketiga adalah membran impermeabel. Mari kita coba untuk melihat satu persatu sehingga kemudian nanti bisa membedakannya. Yang pertama adalah membran permeabel. Jenis membran ini memungkinkan pelarut dan zat terlarut di dalamnya. Pelarut dalam hal ini adalah air, dan zat terlarut di dalamnya seperti ion dan molekul melewatinya. Jadi baik pelarut maupun zat terlarut dapat melewatinya. Kalau digambarkan seperti ini, mana pelarut dalam ini adalah air, dapat melintasi membran. Demikian pula dengan zat terlarut. Jenis membran semipermeabel ini dapat kita lihat dari dinding sel. Jadi sesungguhnya dinding sel itu adalah satu membran yang bersifat permeabel. Jadi dia tidak memiliki kemampuan selektif terhadap bahan yang akan keluar maupun yang akan masuk bagian dinding sel. Lalu yang kedua adalah membran semi permeabel dan selektif permeabel. Dua jenis membran ini sesungguhnya berbeda, namun dalam penggunaannya sehari-hari, selektif permeabel juga dibahasakan sebagai membran semi permeabel. Tapi kita perlu membedakannya. Membran semi permeabel itu memungkinkan pergerakan molekul pelarut melaluinya. Dapat lewat, tapi mencegah pergerakan partikel zat terlarut. Jadi hanya pelarut bisa lewat, zat terlarut
tidak. Jadi kalau dilihat dengan skemanya seperti ini, semi permeable, ini air bisa lewat, tetapi saat terlarut tidak memungkinkan untuk melewatinya. Sementara membran selektif permeable ini sesungguhnya bersifat semi permeable. Artinya ada yang bisa lewat, ada yang tidak bisa lewat. Gitu. Nah, namun di dalam penggunaannya tadi, ini selektif permeable itu kemudian secara umum orang kemudian menggunakan istilah semi permeable. Mari kita lihat seperti apa selektif permeable itu. Jadi ini adalah satu membran selektif permeable. Pelarut dapat melewatinya seperti air. Lalu ada saat terlarut dapat melewatinya, sementara saat terlarut lainnya dapat sejenis sama dengan yang di atas ini dan atau berbeda, tidak bisa melewatinya. Jadi selektif permeable. Nah, lalu mengapa kemudian secara umum kita menggunakan istilah semi permeable untuk selektif permeable? Itu dimaknai bahwa semi permeable ada yang bisa melewatinya dan ada yang tidak bisa melewatinya. Itu jika menggunakan semi permeable untuk selektif permeable. Untuk pembahasan selanjutnya, kita kemudian akan menggunakan semi permeable yang di dalamnya kemudian sesungguhnya adalah selektif permeable. Mari kita coba melihat beberapa hal yang mudah-mudahan ini bisa menggambarkannya bagaimana perbandingan semi permeable dengan selektif permeable itu. Nah, pertama yang kita lihat ini adalah membran bilayer lipid. Ini bilayer lipid. Lalu tanda panah ini menunjukkan perlintasan. Lalu kemudian ada tanda panah berbelok, berarti itu tidak melewatinya atau tidak dapat melewati membran ini. Kita lihat yang pertama, molekul kecil non-polar seperti oksigen, karbon dioksida, nitrogen itu bisa mampu untuk kemudian bebas melintasi ini membran. Oke. Sementara yang kedua, molekul kecil polar tidak bermuatan seperti air, nanti itu memungkinkan untuk bisa melewatinya, tetapi juga ada yang kemudian tidak bisa melewatinya. Lalu hal yang sama dengan molekul yang ketiga ini, molekul besar polar tidak bermuatan di glukosa, sukrosa, itu memungkinkan ada yang bisa melewatinya dan juga ada yang tidak. Dan yang ketiga adalah membran yang sama sekali tidak bisa melewatinya. Nah, ukuran melewati atau tidak melewatinya ini itu tergantung pada kebutuhan sel itu sendiri. Artinya ada zat yang kemudian bisa melewati, tapi pada situasi tertentu sudah tidak atau sudah cukup kebutuhan bagi sel sehingga kemudian ditolak, tidak bisa melewatinya. Nah, sesungguhnya sekali lagi yang ada itu adalah semi permeable kalau di dalam sistem hidup. Namun dalam penggunaan secara umum banyak yang menggunakan istilah semi permeable
untuk selektif permeabel. Ini dicatatkan di bawah. Sistem biologi sesungguhnya memiliki membran selektif permeabel. Baik, kita lanjut. Membran impermeabel. Nah, ini adalah jenis membran yang sama sekali tidak memungkinkan zat apapun untuk melewatinya. Jadi baik pelarut maupun zat terlarut tidak memungkinkan untuk melewatinya. Nah, kita ambil satu contoh. Lapisan kutikula yang ada pada bagian atas, ya, di atas dari epidermis atas, misalnya daun yang ada tipis ini, itu adalah zat lilin. Kutikula tidak memungkinkan zat baik pelarut apalagi zat terlarut untuk melewatinya. Nah, demikianlah saudara, ada sederhana sekali, ada 3 yang juga bisa kita sebut ada 4 jenis membran. Semoga penjelasan ini kemudian dapat saudara bedakan karakteristik masing-masing jenis membran. Demikian video kali ini, sampai jumpa pada video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe bagi yang belum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.